Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di video kali ini kita akan mendengarkan pengakuan dari mantan khodim. Khodim itu asisten teman-teman ya, atau pembantu dari Khabib Ba'lawi selama 35 tahun lamanya. Bayangkan teman-teman, dia setia bahkan sampai 35 tahun lamanya menjadi asisten Khabib Ba'lawi. Tentu tidak serta-merta begitu teman-teman ya. Mungkin karena doktrin ya, kalau kau jadi kodimku maka kamu akan dapat jaminan surga. Kalau kamu jadi kodimku maka engkau akan dapat syafaat. Pokoknya banyak sekali doktrin, sehingga dengan demikian si bapak ini siap untuk menjadi muhibbin sejati. Namun teman-teman perlu diperhatikan bahwasanya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Ya. Yuqallibu kaifa yasha. Ya. Dialah Allah yang membolak-balikkan hati manusia atas apa yang Allah kehendaki. Dan alhamdulillah bapak ini akhirnya bertaubat dari doktrin Ba'lawi, dan sekarang dia memberikan pengakuan yang menakjubkan teman-teman. Ditimbang dari syariat, ditimbang dari fitrah, itu jauh dari kebenaran ya. Jadi selama ini beliau hanya terdoktrin dan suruh manut begitu saja. Baik teman-teman, kita akan dengarkan ya pengakuan dari salah satu mantan khodim mukibbin selama 35 tahun lamanya. Yang perbuatan Habib yang secara syariat itu melanggar. Ya itu tadi, secara itu ya, yang ibadah salat itu ya, Jumat ke Jumatan, subuh juga subuhan, itu termasuk. Ada yang kesini bahwa orang perempuan ya ada, bukan ya ada, tapi bukan muslim ya. Bahkan ada yang ganja, ada yang ganja ya. Waktu itu ya gitu kan, ada teman tanya gitu, sedang masjid apa istilahnya yang secara syariat itu kalau itu Habibnya masih hidup. Kalau yang ganja itu cuma di sini, saya nggak tahu proses itu, cuma kesini itu 2 kali. Bukan Ada yang perbuatan Habib yang secara syariat. Orang perempuan ya ada. Perbuatan Habib yang secara syariat. Teman-teman ya. Jadi sangat mengerikan teman-teman. Yang sudah memang bertentangan dengan syariat. Ada yang tidak sholat Jumatan, tidak sholat subuh, bahkan ada yang bawa perempuan. Naudzubillah, bahkan ada yang sampai ganja teman-teman, bawa narkoba atau ganja. Karena mereka bilang itu adalah Khabib Majdub, dan bilang gila. Jadi perbuatan mereka itu sudah tidak berlaku lagi hukum dosa bagi mereka. Karena mereka mungkin punya keyakinan ini teman-teman. Karena di antara paham-paham sufi, mereka mengakui bahwasannya atau meyakini kalau seseorang sudah masuk tingkatan makrifat, artinya dirinya sudah makrifat ya, ittihad dengan Allah, dia sudah menyatu dengan Allah, maka dia bebas untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, dan ini berbahaya. Ya, ini faham ini sangat-sangat berbahaya. Kenapa?
Bagaimana seorang hamba bisa menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dalam Al-Quran kita diperintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian. Dan anehnya di antara mereka, ya, kalau sudah ma'rifat berarti sudah terbebas dari beban syariat. Bahkan melakukan perbuatan dosa dan maksiat pun itu perkara yang sangat diperbolehkan. Karena hakikatnya dia sudah menyatu dengan Allah. Melakukan maksiatnya itu atas izin Allah, kata dia. Sudah takdir Allah dan atas kemauan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka paham-paham yang seperti ini berbahaya, teman-teman ya. Wajib kita jauhi. Semoga kita semuanya ya dijauhkan dari keyakinan-keyakinan yang batil, akidah-akidah yang menyimpang dari syariat Islam, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan kita umat-umat yang cerdas, umat-umat yang mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, sehingga dijauhkan dari pemahaman yang menyimpang dan yang batil. Baik, demikian teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.